Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai etnografi dan kebudayaan. Sebagai pembuka, saya akan kutipkan pernyataan dari seorang antropolog Amerika bernama Margaret Mead. Mead mengatakan, "What people say, apa yang orang katakan, what people do, apa yang mereka lakukan, and what people say they do, dan apa yang orang bilang mereka melakukan, are entirely different things." Itu adalah hal yang sangat berbeda. Jadi, seorang antropolog atau seorang etnografer ketika di lapangan penelitian harus memiliki kepekaan tersebut. Apa yang orang katakan, apa yang orang lakukan, dan apa yang orang katakan mereka lakukan, itu adalah hal yang berbeda. Kita akan mengulas kembali apa yang sudah disajikan minggu lalu mengenai definisi atau pengertian dari etnografi. Etnografi itu mendeskripsikan satu kebudayaan, memahami budaya lain dari sudut pandang masyarakat. Jadi seorang peneliti mencoba memahami satu kebudayaan, yaitu kebudayaan di luar dirinya, tetapi dengan sudut pandang masyarakat pemilik kebudayaan tersebut. Etnografi berasal dari bahasa Yunani ethnos dan grafi. Ethnos itu people, nation, cultural group, etnik ya, dan grafi adalah tulisan. Lalu tugas utama etnografer itu adalah memahami suatu pandangan hidup masyarakat dari sudut pandang penduduk asli atau penduduk lokal. Ketika seorang etnografer mempelajari sebuah kebudayaan, maka dia itu adalah sedang memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang masyarakat setempat, bukan dari sudut pandang dirinya. Nah, di sini tujuan etnografi itu adalah memahami sudut pandang penduduk asli, masyarakat setempat, hubungannya dengan kehidupan untuk mendapatkan pandangan tentang dunianya. Jadi bagaimana mereka melihat dunianya, itulah yang dicari atau yang digali oleh seorang etnografer. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Malinowski, seorang pelopor etnografi modern, dalam bukunya tahun 22 halaman 25. Berikut beberapa prinsip dalam penelitian etnografi. Pertama, etnografi itu tidak hanya mempelajari masyarakat atau menjadikan masyarakat itu sebagai objek, tetapi etnografer juga belajar dari masyarakat, atau masyarakat adalah subjek atau sumber dari pengetahuan tentang kebudayaannya sendiri. Ada ilustrasi menarik yang ditulis dalam bukunya Etnografi James Bradley pada halaman 3 dan 4 tentang seorang gadis Amerika bernama Elizabeth Marshall saat bertemu dengan perempuan dari suku Bushmen. Saya akan bacakan sedikit tulisannya. Elizabeth Marshall adalah seorang gadis Amerika bersama keluarganya dan beberapa ilmuwan penelitian mengadakan perjalanan bermil-mil melintasi Gunung Kalahari. Kelompok itu sampai pada lingkungan suku Bushmen. Kemudian seorang wanita muda suku Bushmen, mungkin berusia sekitar 20-an tahun, muncul dari rumah dan menghampiri Elizabeth. Kemudian dia tersenyum sambil menempelkan tangannya ke dada dan berkata, "That's way." Itulah namanya. "Elizabeth." Saya menimpali sambil menunjuk diri saya, kata Elizabeth. "Nisabe," jawabnya sembari mengucapkan kata, ia menundukkan kepalanya dengan ramah. Dengan penuh perhatian, dia melihat saya tanpa menatap dengan sungguh-sungguh. Karena bagi orang Bushmen, menatap dengan sungguh-sungguh dipandang sebagai perbuatan kasar. Kemudian, setelah dia benar-benar meyakini saya adalah seorang wanita, dengan susah payah, dia letakkan tangannya ke dada saya. Kemudian ia pegang dadanya sendiri.
Kebanyakan orang Bushmen melakukan hal ini kepada semua orang Eropa yang mempunyai jenis kelamin yang sama. Tak tahu sih, wanita, katanya, tangannya di dada Elizabeth. Kemudian setelah terdiam beberapa saat, Tetsuwe mulai mengajari saya beberapa kata dan nama benda-benda di sekeliling kami, seperti rumput, batu, kulit buncis, sehingga beberapa saat kemudian kami sudah dapat mengadakan percakapan. Ketika dia bercakap-cakap, dia mengambil segenggam buncis dari karosnya, mungkin semacam kantong, mengupas buncis itu dan memakannya. Ini contoh dari catatan etnografis ya. Nah, jadi ingat kata kunci yang ada dalam cerita tadi. Tetsuwe mulai mengajari saya. Masyarakat itu guru. Mereka yang mengajari kita peneliti, bukan sebaliknya, merasa kita karena seorang ilmuwan lalu merasa diri kita ya merasa lebih pintar dan sebagainya. Tidak. Nah, untuk menemukan prinsip-prinsip tersembunyi dari pandangan hidup orang lain itu, peneliti harus menjadi murid. Dan orang-orang di masyarakat itulah adalah guru. Misalnya, tadi ya, proses mengamati tadi. Kenapa Tetsuwe itu ketika dia berbicara, dia menunduk. Sama seperti orang Indonesia ya, ketika berbicara cenderung menunduk. Sementara orang Barat kalau berbicara itu harus dilihat orangnya, karena kalau tidak dilihat dianggap tidak sopan. Itu adalah nilai budaya. Nah, seorang etnografer tidak cukup sekedar ngobrol ngalor ngidul, tetapi harus diperhatikan setiap ekspresi, setiap tindakan itu dianggap punya makna tertentu, yaitu makna budaya. Di dalam etnografi, khususnya yang ditekankan itu adalah pengetahuan insider, pengetahuan orang dalam, bukan outsider. Misalnya ada kebiasaan-kebiasaan tertentu, kalau di luar artinya beda, tapi kalau di dalam artinya seperti itu. Misalnya yang kita ambil atau yang kita pegang itu adalah pengetahuan dari masyarakat setempat. Jadi dalam hal ini bagaimana mereka mendefinisikan kebudayaan mereka sendiri, kehidupan sosial mereka, dan seterusnya. Jadi inti dari etnografi itu upaya memperhatikan makna tindakan dari kejadian orang, dari peristiwa orang atau komunitas atau masyarakat yang ingin kita pahami. Contohnya misalnya kalau orang Indonesia itu sebelum pandemi sangat suka bersalaman ya, ketemu dengan siapapun salaman. Ibaratnya kalau di masjid orangnya ada puluhan atau ratusan itu tetap semuanya disalami gitu ya. Itu fenomena yang mungkin nggak akan ditemui di tempat lain, khususnya di barat. Kenapa kok sampai demikian pentingnya bersalaman bagi budaya orang Indonesia? Kebayang ketika pandemi datang orang nggak dianjurkan tidak bersalaman gitu ya. Jadi bukan sekedar praktek bersalamannya yang kita lihat, tapi apa makna budaya di balik itu. Oh, ternyata di balik bersalaman yang dilakukan di mana-mana oleh orang Indonesia setiap ketemu orang, itu menunjukkan nilai, yaitu misalnya nilai keramahan, nilai kesopanan, nilai kebersamaan. Karena orang Indonesia adalah masyarakat komunal, hanya dari aktivitas bersalaman saja. Jadi makna dari tindakan bersalaman itu apa? Nah, itulah yang kita cari ketika melakukan penelitian etnografi. Nggak sekedar orang misalnya berbicara, ngobrol, ngalor ngidul, tetapi diperhatikan bagaimana ekspresi orang tuh ketika bicara. Bagaimana matanya ketika dia sedang menceritakan sesuatu. Apakah matanya menerawang? Apakah matanya berbinar-binar? Itu ekspresi itu, bahkan ekspresi seperti itu pun dalam penelitian etnografi itu penting untuk mengetahui makna budaya. Nah, jadi makna itu bisa terekspresikan secara langsung dalam bahasa. Orang Sunda mengenal pamali misalnya. Nah, pamali itu punya makna budaya yang tersirat maupun tersurat, misalnya kayak gitu.
Jadi yang tidak langsung itu yang tersirat, misalnya dalam tadi perbuatan, bersalaman, makna budayanya tidak langsung atau tersirat. Sistem makna inilah sebetulnya yang menjadi kebudayaan mereka. Jadi kebudayaan itu kalau dalam etnografi kemarin udah ada ya, etnografi baru, itu sistem makna. Apa sih sebetulnya makna dari nilai-nilai orang Sunda yang kelihatan dari cara orang Sunda berbicara, cara orang yang selalu wajahnya ramah, tersenyum, orang Indonesia ya, termasuk kalau bilang maaf atau maaf itu harusnya wajahnya kalau maaf tuh senyum, sedih, menyesal wajahnya, tapi saking ramahnya orang Indonesia atau orang Sunda, hapunten atau maaf tuh sambil tersenyum gitu. Nah, di beberapa budaya seperti di barat mungkin itu dianggap tidak tepat karena seolah-olah minta maaf tapi main-main, padahal itu saking ramahnya orang Indonesia kelihatan dari ekspresi wajahnya. Nah, itu tuh sistem budaya. Jadi bukan yang dilihat bukan kenapa dia tersenyum kalau meskipun bersalah, bukan itu, tapi apa makna budaya di balik itu. Nah, jadi etnografi itu sebetulnya selalu mengimplikasikan teori budaya.